Ya, HP kan? Kok boleh mobil mana lu? Iya. Aman mas, LCD-nya nggak pecah. Enggak pecah loh, Mas. Sudah pernah servis ya? Pernah ganti tombol. Biasanya CPU nih ya sering rusak mas. Katanya ganti tombol. Iya. Jadi tombol anunya itu kurang gimana ya? Kurang normal itu tak ganti sama saya. Nah pas tiba-tiba mati, Pak. Tutupnya baru. Itu sendiri apa gimana sampean? Iya, servis mas. Ini kelengkapannya mas. Iya. Ada casnya? Hmm. Ada ya. Cuma enggak ori casnya, Mas. Casnya nggak ori. Enggak ori. Oh, Redmi 10. Iya wes. 200 mas ya? Iya, iya. Oke wes. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Pejuang Sel. Dan ini saya baru saja COD ya. Ini dapat HP Redmi 10 ya. Kondisinya itu mati total kata yang punya. Secara fisik dilihat dari HP-nya sepertinya sudah pernah dibongkar nih ya teman-teman. Tutup belakangnya juga sudah tidak dilem. Seperti ini kondisinya. Dan untuk kelengkapannya ini full set nih ya. Ini casnya tidak ori ini. Dan kita buka dusnya. Dan ini buku-bukunya juga masih lengkap ya. Seperti ini kondisinya. Oke, kita akan coba analisa ya teman-teman, seperti apa sebenarnya kondisi HP-nya. Kita akan coba servis sesuai kemampuan kita, mudah-mudahan HP bisa menjadi cuan ya, bisa hidup normal. Dan ini saya akan coba colok pengecasan. Oke, ini sudah saya colokkan untuk kabel pengecasannya dan HP-nya tidak ada respon ya, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dan saya melihat di ampere pengecasannya itu 0 ya teman-teman, tidak ada ampere sama sekali. Ini saya coba ulangi, colok pengecasan lagi, masih tetap sama saja. Oke, berarti benar ya bahwa HP ini mati total. Dan langkah selanjutnya akan coba saya colokkan di PC ya teman-teman. Saya colokkan di laptop apakah HP ini kedetek. Dan setelah saya colokkan ke laptop, HP ini tidak terdetek ya, tidak terdetek di laptop. Oke, kita akan coba hidupkan, tekan tombol power, apakah ada respon. Tidak ada respon ya teman-teman, tidak ada getar saat saya tekan tombol powernya. Dan lanjut kita akan bongkar ya HP-nya. Dan ini mesinnya sudah terlepas, seperti ini ya kondisinya. Ini sepertinya CPU-nya sudah pernah dipanasin ini ya, tapi belum pernah dilepas ya teman-teman, karena lemnya itu masih ada. Saya akan coba dulu cek ya teman-teman menggunakan multitester, apakah mesin ini ada terdeteksi short apa tidak. Oke, ini saya coba cek di jalur vibat ya, di konektor baterai. Ini aman, ini tidak ada konslet. Nah ini ya, ini saya cek mesinnya aman, tidak konslet. Dan selanjutnya saya akan coba cek menggunakan power supply ya teman-teman, untuk melihat konsumsi arus ampernya seperti apa. Sebelumnya saya akan jumper dulu untuk di jalur vibatnya ya, karena disitu ada titik poin jalur vibat ya. Ini saya kasih timah untuk menjepit kabel dari power supply-nya supaya mempermudah pengecekan saja ya teman-teman. Seperti ini.
Saya akan coba pasangkan kabel yang dari power supply. Oke, seperti ini ya. Lalu saya akan coba tekan tombol powernya. Saya shortkan saja seperti ini. Oke, ini saya tekan tombol power, ada ampere sedikit ya. Ada 0,1 lalu turun ya. Nah, ini saya coba ulangi, saya tekan lagi. Ampernya itu 0,1 di power supply lalu turun. Dan kalau seperti ini kemungkinan besar itu memang CPU ya teman-teman yang bermasalah. Tapi sebelum kita congkel CPU, kita awali langkah yang paling mudah ya. Saya akan coba lepas kaleng IC RF dulu ya, atau IC Corvo. Biasanya untuk kasus seperti ini, permasalahan di IC RF itu juga bisa menyebabkan matot ya teman-teman, atau mati total. Nah, sebelah ini ya kalengnya, ini saya akan coba lepas sebelum kita eksekusi CPU nya. Nanti setelah kalengnya terlepas, kita akan coba cek lagi menggunakan power supply apakah ada perubahan apa tidak. Walaupun langkah yang pertama ini kemungkinannya berhasil itu sangat kecil, tapi kita harus coba ya teman-teman, karena kalau kita langsung menuju ke CPU, kita lepas atau kita rebel, itu resikonya jauh lebih besar ya. Jadi saya akan coba awali yang paling mudah dulu ya, yang resikonya itu minim. Dan ini kaleng IC RF nya atau IC Corvo nya sudah kebuka ya teman-teman. Saya akan cek lagi menggunakan power supply untuk mengetahui perubahan tegangannya ya. Ini saya tekan tombol powernya dan ternyata masih tetap sama saja di tegangan 0,1 lalu turun. Tidak ada perubahan walaupun sudah dilepas kaleng IC RF. Kenapa saya melepas kaleng IC RF? Karena saya pernah dapat kasus HP Redmi 10 mati total. Saya lepas kaleng IC RF nya, HP bisa kembali hidup ya teman-teman. Tapi untuk kali ini gagal ya. Berarti kemungkinan besar ini kerusakan memang di IC CPU nya. Saya akan coba rebel dulu ya teman-teman. Untuk CPU nya ini kita akan lepas, cetak ulang, lalu pasang kembali untuk IC CPU nya. Mudah-mudahan berhasil ya, karena untuk merebel IC CPU tidak boleh ada kesalahan sedikit pun ya. Kalau kita ada kesalahan, sudah dapat dipastikan HP mati total, tidak bisa dibetulkan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut eksekusi rebel CPU ya. Dan ini CPU nya sudah terlepas ini ya. Saya akan lanjut untuk membersihkan sisa-sisa lem dan sisa-sisa timah yang ada di PCB HP nya ya teman-teman. Setelah pembersihan di PCB, kita lanjut bersihkan IC nya ya. Lalu kita cetak ulang dan pasang kembali. Seperti itu ya teman-teman prosesnya. Dan videonya saya akan percepat lagi ya teman-teman, karena untuk pembersihan sisa-sisa lem itu membutuhkan waktu yang agak lama supaya videonya tidak terlalu panjang.
Dan ini sudah tinggal kita pasangkan ya teman-teman untuk IC CPU nya ini. Nah ini kita akan coba pasangkan, mudah-mudahan berhasil ya. Setelah kita rebel CPU, HP bisa kembali normal, harapannya seperti itu ya. Untuk pemasangan IC CPU nya sudah selesai. Saya akan cek dulu ini mesinnya ya, apakah short apa tidak setelah kita rebel CPU. Ini setelah saya cek aman ya mesinnya. Kita tinggal tes ya apakah ada perubahan. Dan ini saya bersihkan dulu untuk sisa-sisa fluknya ini ya, supaya bersih. Nah seperti ini ya teman-teman. Kita akan coba pasangkan langsung di LCD nya ini ya. Ini kita akan coba tes. Bismillah ya, mudah-mudahan HP bisa hidup kembali. Saya akan coba colok ke pengecasan dulu. Oke, kita akan lihat. Alhamdulillah HP hidup ya teman-teman ya. Lumayan. Oke, rezeki ini ya. Kita akan coba tunggu apakah mau muncul persentase ya. Oke, muncul ya, muncul logo baterai. Dan saya akan coba hidupkan ya teman-teman. Coba hidupkan HP-nya. Saya akan coba tekan tombol powernya. Ini tidak mau hidup ya. Sepertinya tombol on off-nya tidak connect ini ya. Ini saya rasa ada kaleng yang kurang rapi nih ya. Nah ini ya teman-teman, kalengnya itu naik ke atas ya. Saya akan coba rapikan dulu. Ini ya kalengnya yang kurang rapi. Makanya kalau dipasang di LCD-nya, mesinnya itu tidak mau presisi ya. Jadi pin on off-nya tidak nempel ya teman-teman. Ini saya akan coba rapikan dulu kalengnya. Oke, dan ini saya rasa sudah rapi. Kita akan coba pasangkan kembali mesinnya. Lalu kita akan langsung hidupkan saja HP-nya ya. Mudah-mudahan HP bisa hidup sampai ke menu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini hidup ya HP-nya. Lalu kita akan coba tunggu. Mudah-mudahan bisa sampai ke menu. Ini sudah ada perubahan ini ya teman-teman. HP sudah mau hidup. Tapi ya mudah-mudahan HP normal ya, tidak bootloop. Kita akan coba tunggu dulu. Oke, HP sudah mau masuk ke menu ini ya. Coba kita akan geser. Alhamdulillah mantap ya teman-teman. Hoki ini ya. HP-nya juga tidak ada polanya. Seperti biasa saya akan coba cek di pengaturan ini ya, untuk melihat speknya ya teman-teman. Kalau di dusnya itu speknya RAM 6/128 ya. Ini saya pastikan di HP-nya langsung karena HP-nya sudah hidup. Apakah sesuai apa tidak? Ini kayaknya agak lemot ini ya. Apakah memang hidup HP-nya? Makanya agak sedikit lemot. Ini untuk RAM-nya benar ya, seperti di dusnya RAM 6/128. Dan kita akan coba cek-cek dulu sebentar ya teman-teman. Ini cek LCD ya.
Saya coba bagian sentuh-sentuhnya, sepertinya ini aman, LCD-nya masih normal. Oke, ini saya coba cas juga aman ya. Oke, sepertinya ini sudah normal ini ya teman-teman. Kita berhasil ya dengan cara kita rebel CPU, HP bisa kembali hidup. Hoki nih ya teman-teman. Mudah-mudahan video saya ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman pemula khususnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.